Oke, assalamualaikum saudaraku, sahabatku. Semoga panjenengan senantiasa sehat walafiat, dan senantiasa dimudahkan dalam banyak hal, dalam segala hal. Oke, saudaraku, ini sekarang kita mau perjalanan ziarah, ya. Mas, buka bersama Pak Denjo. Ada Mas Opik. Itu di foto tuh yang lagi lambat itu. Ya Bude, ditunggu Bude mana? Ya lambat katanya. Ya ini bersama Bude Tima. Apa katanya? Ya Bu, sebentar lagi. Ini kita mau ziarah ke mana? Natar. Ke Natar. Di makamnya siapa? Eyang. Di makamnya Eyang. Iya. Iya, ini ya. Di makamnya Eyang ini ada sebuah keistimewaan di mana ada tanah tumbuh di makamnya. Iya. Luar biasa nih. Insya Allah kita akan ke sana, kita akan menyaksikan langsung zikir di sana, tahlil di sana untuk mendoakan beliau. Eyang sinten namanya Mbah? Pak Denjo. Nggak tahu saya. Lupa ya, jadi saya lahir dia udah nggak ada. Oh, Pak Denjo lahir sudah nggak ada. Tahun 77 saya lahir. Nggih. Udah nggak. Tahun berapa, Pak De? Tahun 47. 47. Oh. Oh, ini Pak Denjo lahirnya 47. Luar biasa, alhamdulillah sekarang alhamdulillah masih sehat Pak De nggih. Ya. Dan kita akan ziarah ke Eyang di makam keluarga nggih Pak De. Iya. Di makam keluarga itu di situ Keluarga itu semua keluarga. ada makam di situ yang makamnya tumbuh, tanahnya tumbuh Oh. setinggi, iya, jadi kayak gomok gitu. kayak jamur gitu naik gitu. Ini sebuah keistimewaan di beberapa tempat. Kalau menurut versi fenomena alam ya, sisi misterius, sisi mistisnya itu memang ada. Tapi juga ada sisi apa jenenge? Kalau kita ngelihat dari ini, oke, nanti kita lanjutkan di sana aja ya, kita lihat sendiri ya. Dan nanti kita akan kaji lebih dalam lagi tentang sisi-sisi fenomena yang kita lihat. Ya, ini bareng sama Alfat, sama Ibu, Pak Denjo, Mas Opik, dan Bu Detimah. Mana Bu Detimah? Jemput lagi lah. Nah, ini udah tak jemput tadi, udah hampir keluar tuh. Lama betul dia. Oh, mesti. Ya, kita akan perjalanan dari metro ya. Iya. Dari Ganjarangkung menuju ke Natar. Kira-kira 1 jam gitu Pak De? Iya. Ada 1 jam lah. Nanti kita akan ziarah di makam Eyang. Kita akan saksikan makam beliau. Itu sudah terbiasa tuh diziarahi banyak orang dari berbagai daerah. Banyak orang yang Ini yang ziarah banyak. Aku mapnya apa ya? Mapnya ke apa nih? Mapnya Natar. Natar bagian makamnya ada. negara ratu. Negara Ratu. Waduh, namanya aja Negara Ratu. Ratuku. Oke, dicari di map. Mas, apa sih Bu? Aduh, itu loh nak. Ya, ngomong wae tak Bu. Nih. Yang di rumah siapa? Lord. Yang di rumah kok malah dicikuk. Enggak maksudnya Bu. Ya oke, kita lanjutkan deh. Iya biarin lah. Iya, udah nih. Video. Oke, kita masuk ke desa Negara Ratu. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke makam. Oke. Mana? Oke, saudaraku, sampailah kita di area
area tempat pemakaman keluarga. Ini biar sorot. nah, kita lihat dulu. Kita akan melihat ya akan ke makam. Makaman tuh dekat rumahnya ini. Iya. Ini rekam terus aja. Ya. Bapak dulu tampil. Stop dulu ya. Ini Mas Win. Enggak, Oh, ini keluarga ibu ya. Iya, yang putri. Yang putri. Ini Coba. ayah ibunya Pak D. Oh, Pak Sardi sama itu. Sardi. Nggak ada. Kalau ini siapa sih? Ini saudara dari yang kakung, yang Oh, sebelah yang dari bapaknya Mbak putri. Prit bukan? Yang iya, yang ini. Bapaknya Mbak Prit. Ah, ya. Bapaknya Mbak Prit itu apanya? Adik apa? Adiknya toh? Ini bawa ini. Adik ya, Pak? Ini bawa. Mas Yuda Gumilu Payu foto. Adik yang Yang tadi kesini. Yang tadi kesini, yang kesini seberadiknya yang putri. Itu yang di Bandung itu ya. Ya, Mbak Meru ya. Oh. Ah, ini keluarga itu. Itu dari anak pertama sampai itu sana. Yang bawahnya anaknya Ya Eyang. kan kalau lebaran ada fotonya kecil-kecil banyak lebaran tahun kapan ini nih. Berkomunikasi dengan Iya, bagus ya. tahun-tahun kapan Ini, Mas. zaman kebayaran. Rumah tua ini rumahnya Eyang dulu. Sejak Wah, dulu kok. keluarga yang terdokumentasi dengan bagus, dengan baik sejak dari zaman dulu kala, dari Sana aja enak. nggak tahu nih tahun berapa ini. Kalau lihat foto-fotonya mungkin tahun 50-an kali ya. Ada kan ada tanggal di atas. Ada di atas Hmm. ada tanggal-tanggal. Ada tulisannya. Yang Oh ratus iya. ada Badan gaji Matiin tuh. Ini negara ratu. Keping. Luar biasa ini juga ini. Kita perjalanannya nih. Ternyata makamnya di samping rumahnya ya. Ya ini kan di makam keluarga. Makam keluarga dan konon katanya mobilnya dibuka mau ambil. Oh ya. sering banyak yang ziarah ke sini. Nah, kita akan saksikan makam tanah tumbuh. Ya, Tanah tumbuh ini definisinya makam seperti apa tanah ini ya? tumbuh itu tanah di mana seseorang dimakamkan, tapi Oh ini nih. tanahnya naik. Ini fenomena alam. Fenomena alam yang subhanallah. Ini saudaraku. Ini makam-makam yang lain. Coba masih kasihnya Mas. Ya, pasti. Satu ini aja ya. Iya, satu ini aja. Makamnya Eyang Sastrorejo, Raden Sastrorejo. Sayang ini tertutup ya. Meninggalnya nggak tahu nih tahun kapan. Beginilah saudaraku. Ini fenomena alam. Ini ada makam-makam yang lain ya dari makam keluarga. Ini Ibu Ngadinen Sukoniti, umur 82 tahun. meninggalnya. Meninggalnya tahun 49. 1949. Ini kita nggak bisa lihat Oh ini tapi- sebelum Pak Denjo kan? Sebelum Pak Denjo ini sebelum lahir. ini Eyangnya. Saya tinggalnya. Nggak tahu. Ini siapa nih? Ini Mbak Putri. Mbak Putrinya ini, Mbak Akungnya ini. Iya, tapi bukan Bukan ini. suami istri. Oh, bukan Ini suami istri. masih di atasnya. Oh masih di atasnya lagi. Ah, Jadi istrinya ada lagi. R Sastro. Ini dulu belum ditinggiin gini ya tinggi tanahnya karena udah di Subhanallah. keramik-keramik. Ini tanahnya mengeras ya. Tapi ini sih rontok. Ada ini ya, yang rontok di samping. Iya. Ini kalau di sini sering ada, menurut beliau nih para keluarganya itu banyak orang berziarah ke sini. Ini Pak Dejo. Iya, Dari berbagai daerah, dari orang-orang ini lah. orang jauh lah ya, Jauh. yang mungkin mendapat wangsit. Wangsit. Ya, mendapat wangsit ya. Oh ada makam Mbah Mas Sastrorejo di dusun Negara Ratu. Negara Ratu. Ini Raden Sastrorejo. Adanya di daerah Negara Ratu. Ngantar.
Natar, Lampung Selatan. Kita tahu bahwa fenomena alam ini kalau kita kaji dari sisi spiritual yang dipahami oleh para ahli spiritual, ahli sejarah ya, yang terkait dengan fenomena alam seperti ini, itu dipahami sebagai sebuah kekuatan ya, untuk hajat-hajat tertentu. Banyak tanah itu ada berbagai macam. Kalau di Cirebon ada namanya tanah Panguragan. Tanah Panguragan itu digunakan biasanya untuk untuk mengusir orang, untuk apa? Menyakiti orang, membuat negatif katakanlah begitu, untuk membuat hancur sebuah usaha. Dan diobati dengan apa? Dengan makam di sebelahnya namanya tanah tamba, untuk pengobatan. Jadi tanah tamba itu untuk ngobatin yang orang-orang yang disiram dengan tanah Panguragan, biasanya diobati dengan tanah tombo. Dan ini lebih kepada tanah tombonya ya, lebih kepada tanah untuk membuat sesuatu yang bersifat positif. Ini bahkan dipahami juga sebagai bentuk seorang spiritual, biasanya paranormal katakanlah begitu, banyak menggunakannya untuk tanah apa jenisnya ya, tanah beranak. Jadi kalau Anda ingin punya tanah yang banyak, yang beranak, rumah yang beranak, medianya salah satu diantaranya ini, begitu. Nah, kita tahu untuk hal-hal yang terkait dengan tanah kuburan ya, ini kan tanah kuburan juga. Kalau ada sesuatu yang sifatnya jahat dari media itu, maka diobatinya dengan yang pertama, itu ada yang namanya media ya. Medianya biasanya itu untuk pengobatannya dengan apa? Disiram dengan garam kasar gitu. Tapi sebelum itu dikasih doa dulu, atau dengan air wali ya. Air wali juga menjadi di sebagian masyarakat dipahami sebagai media untuk pengobatan dan untuk lainnya, termasuk penglaris dan sebagainya. Karena air wali itu biasanya mengandung unsur-unsur kejayaan ya. Misalnya di Cirebon itu kan ada keramat sumur kejayaan, itu biasanya untuk kejayaan dalam pengertian lebih luas ya. Kalau dalam pengertian yang bersifat agama, dulu untuk kejayaan agama, perjuangan agama. Tapi sekarang orang dipahaminya untuk kejayaan dalam bentuk ekonomi. Kemudian ada sumur, ada keramat sumur Jaladunda ya, untuk membersihkan kan gitu. Kemudian ada keramat sumur Tegang Pati. Keramat sumur Tegang Pati itu tuh berani mati, maksudnya dalam pengertian perjuangan dulu itu berani mati. Suaranya lebih keras. Kurang keras ya? Kan biar kelihatan ininya. Oh ya. Suaranya. Kemudian ada keramat sumur kemuliaan, untuk supaya hidupnya mulia. Terus ada keramat sumur Waluyo Jati, untuk kekuatan, untuk waluyo kesehatan gitu. Kemudian ada keramat sumur Kasepuhan, supaya punya kesabaran, jiwa tua, mumpuni kan itu. Kemudian ada juga keramat sumur Kanoman, yaitu keramat sumur untuk membuat awet muda, semangat muda gitu. Ini di makam wali itu juga dimanfaatkan, banyak dipakai orang sebagai media kebaikan, tentu saja mengarahnya buat kebaikan. Kalau yang untuk kejahatan biasanya untuk dari makam-makam orang jahat ada. Cuman saya ingin menjelaskan ini, kita kesini dalam pengertian yang lebih dalam adalah sebagai bentuk ikhtiar kita memahami makna ya. Kalau kita memahami makna bahwa kita bersyukur karena masih diberi hidup. Beliau-beliau ini sudah meninggal, makanya kita yang hidup, ayo kita doakan.
tanpa berpikir, tanpa berharap apapun, kecuali hanya untuk mendoakan. Yuk kita zikir, doa aja. Ya Bu, oke Bu. Jadi kita akan mendoakan di sini untuk beliau Raden Sastro Rejo. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Hal lain yang terkait dengan keistimewaan fenomena ini, ketika Anda mengkaji dari sisi geologi ya, dari ahli geologi mungkin bisa menjelaskan, ahli tanah gitu ya, prosesnya seperti apa, bisa dipelajari mungkin bisa. Cuman saya mencoba mengkajinya dari fenomena spiritual, dari sisi mistisnya. Mungkin ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sebagai media untuk kebaikan tentunya. Tentang khususnya untuk apa, mungkin kapan saatnya nanti akan kita jelaskan. Tapi ini yang penting kita doa saja dulu. Yang penting Anda tahu bahwa di sini, di daerah Natar, Lampung Selatan, di desa Negara Ratu, ada makam yang istimewa. Dan ketika biasanya malam Jumat, banyak orang yang pada ziarah ke sini. Dan ini makam keluarga. Kebetulan ini adalah keluarga dari istri saya ini. Ada ayunya yang apa ya? Yang menikah dengan keluarga dari Raden Sastro Rejo ini, yaitu Pak Denjo yang tadi di awal kita sudah berkomunikasi. Dan saya nggak tahu pasti sejarah beliau, namun kalau kita dalami secara spiritual, jenengan bisa menjelaskan secara spiritual juga ilmu batinnya itu, bahwa beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang insya Allah diangkat derajatnya, Raden Sastro Rejo. Dan kita ziarah di sini bukan untuk apa-apa, tapi untuk mendoakan beliau. Demikian, semoga ini menjadikan sebuah pemahaman, jangan menjadikan syirik, jangan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita menurun, tapi harus justru meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian yang bisa saya jelaskan dengan fenomena ini. Semoga nanti saya akan bawa oleh-oleh, mohon izin membawa sebagian kecil dari tanah yang ini. Untuk apa? Untuk media apa? Hanya sebagai sebuah bentuk pengingat ya, sebagai bentuk kenang-kenangan. Loh, ini loh, saya punya tanah tumbuh Raden Sastro Rejo di desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan, yang masih juga keluarga dengan keluarga istri saya, bude saya, dan keluarga besar di sini. Demikian, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadikan hikmah, menjadikan sebuah pemahaman baru, dan pastikan ini tidak menjadikan syirik, tidak menjadikan turunnya keimanan dan ketakwaan kita, tapi justru harus meningkatkan pemahaman-pemahaman lebih dalam tentang spiritualitas, tentang kebatinan, tentang banyak hal yang berkaitan dengan ikhtiar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian, saya akan melanjutkan dengan doa. Saya bersama Mas Taufik Hidayat dan Mas Muhammad Taufik Hidayat. Ayo kita berdoa. Itu saja nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Alfat. Mas Taufik. Gimana? Matur nuwun. Tunjuk. Oke. Bus. Ambil Mas, kita juga diambil Mas. Ambil. Nanti ayah bisa. Udah, Mas ini dari jarak jauh kelihatan nggak? Sendirinya juga. Sendirinya juga.